Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Pace Ebene. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada hari ini kita memasuki Minggu Paskah kelima. Tema pokok dari bacaan Injil yang baru saja kita dengar ialah pengenalan akan Allah Bapa dan Yesus Sang Putra. Pengenalan akan Allah Bapa dan Putra akan membawa kita pada pemahaman dan iman bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa dalam bacaan Injil tadi, barang siapa telah melihat Dia, maka orang itu juga telah melihat Bapa. Hal tersebut juga berarti bahwa siapa saja yang mengenal Yesus, dia juga mengenal Bapa. Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Tuhan kita Yesus Kristus berseru kepada para murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu." Selanjutnya Dia meminta agar para muridnya percaya kepada Bapa dan kepada Dia sendiri, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkata demikian untuk menguatkan para murid, sebab Dia akan segera pergi menuju Bapa. Kepergian Tuhan menuju Bapa, ke tempat kediaman Bapa, bertujuan untuk menyediakan tempat bagi para murid-muridnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan gelisah dan percaya kepada Allah menjadi penekanan pesan Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Masalah hidup pribadi, masalah hidup keluarga, kondisi keuangan, pergumulan dalam kehidupan kita, dan kesehatan yang terganggu seringkali memberi rasa takut, gelisah, dan khawatir bagi kita. Akan tetapi dalam situasi paling buruk sekalipun, termasuk kematian, Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan kepada kita semua, para muridnya di zaman modern ini, untuk tidak takut. Bagi orang yang percaya kepada Allah, kematian sekalipun tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Kematian menjadi awal kehidupan baru, di mana kita boleh memperoleh pemenuhan iman kita bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita dan kita akan tinggal bersama Dia, di dalam Dia, asal saja kita percaya kepadanya. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus tampak juga dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Seseorang yang sungguh percaya, beriman kepada Allah akan melakukan pekerjaan
pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus Sang Guru. Dia yang kita sebut guru menjadi teladan bagi kita. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebagai murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus di zaman modern ini, kita pun dituntut untuk beriman kepadanya, berpegang pada ajarannya, dan meneladani segala tindakannya dalam hidup kita sehari-hari. Melalui jasanya kita dijadikan mampu dan dilayakkan untuk masuk ke dalam kediaman abadi di surganya yang maha kudus. Tuhan kita Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan abadi di surga. Semoga kita semua tetap setia beriman kepadanya dan dapat menikmati sukacita kekal